Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali Anda menyimak Jalan Surga bersama saya Angga Diwan. Dan sudah hadir di studio bersama kami untuk membahas sesuatu yang akan sangat menarik sekali. Langsung saja kita sapa Gus Wadud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus ya? Alhamdulillah fi sihatin wal afiyah. Karena memang sehat ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa Gus ya. Nikmat kedua setelah iman dan Islam. Baik. Sekarang ini musim haji akan segera berlalu nih Gus ya. Iya. Dan saat ini adalah waktu di mana jamaah haji harus pulang ke rumah masing-masing begitu, ke tempat asal. Nah, realitas di lapangan biasanya jamaah haji ini ada yang dikatakan mabrur, ya, atau bahkan ada yang dikatakan mungkin masih saja sama sebelum sama seperti waktu sebelum dia berangkat ke, bahkan lebih parah. Nah, bahkan lebih parah. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, sebelumnya saya ingin tanya nih, hakikat dari haji ini sendiri apa? Haji ini menurut bahasa az-ziarah, kunjungan. Jadi kita kunjung ke YYN, ini menurut bahasa yaitu haji. Kita kunjung ke Papuma, itu juga haji menurut bahasa. Kita pergi ke Bondowoso, jalan-jalan ke Ijen ya, itu juga itu termasuk ziarah. Tetapi menurut istilah itu az-ziyaratu ila Makkah li'ada'il haji wal umrah. Yang disebut haji itu adalah ziarah ke Makkah untuk melaksanakan manasik-manasik ibadah haji. Jadi kita pergi ke Mekah, kita melaksanakan mulai dari tawaf, kemudian jumrah, wukuf dan sebagainya, itu disebut namanya haji. Namun hakikat haji yang paling terpenting itu adalah di mana kita itu menghayati dan merenungi apa yang Allah perlihatkan kepada kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya tentang maqam Ibrahim, di mana batu itu tempat Nabi Ibrahim itu berdiri untuk membangun Ka'bah. Sampai sekarang itu bekas batunya masih nampak dengan tilas. Ketika saya pergi umrah sebelum Ramadan itu kita bisa melihat secara langsung tanda-tanda kuasa Allah dan juga air Zam-Zam yang tidak pernah kering, yang dimana di situ ada di padang pasir itu. Iya. Dan nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gelar haji dan realitasnya. Ya. Tapi sebelumnya kita ingin tahu tujuan dari haji ini sendiri apa sih? Tujuan haji yang pertama itu kita itu memang untuk memenuhi panggilan Allah, supaya kita ini betul-betul memenuhi panggilan, maka yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melihat tanda-tanda keagungan Allah yang Allah perlihatkan mulai tadi maqam Ibrahim, kemudian Safa dan Marwah dan air Zam-Zam. Namun lebih dari itu adalah merenungi perilaku orang pertama yang mengesahkan Allah secara umum, yaitu perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, di mana di situ Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya, dan di situ melihat istrinya melakukan sa'i atau mencari air dari Bukit Safa, Bukit Marwah, kemudian dilestarikan berupa sa'i baina Safa wal Marwah. Itu tujuan yang hakiki daripada ibadah haji. Ya baik, pemirsa, nanti kita akan membahas tentang gelar haji dan realitasnya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Jalan Surga. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Surga, dan kita masih membahas tentang gelar haji dan realitasnya, juga masih bersama Gus Wadid. Tadi kita sudah sempat membahas tentang hakikat haji itu apa, kemudian tujuan haji juga sudah kita bahas. Sekarang implikasi haji dalam kajian tasawuf dan sosial ini bagaimana Gus? Iya, berangkat dari tujuan haji itu untuk memenuhi panggilan Allah, maka karena Allah dan kemudian untuk melihat keagungan Allah, maka implikasi dari orang yang haji itu akan imannya akan bertambah kepada Allah.
karena dia melihat secara langsung tentang kekuasaan dan keagungan Allah. Kemudian setelah itu dia akan ketakwaannya akan tambah meningkat. Ketika ketakwaannya meningkatkan ketika apa? Maka dia nanti ibadahnya kepada Allah itu tambah kuat, tambah baik. Yang dulunya di sini jarang berjamaah akan rajin berjamaah. Yang sudah berjamaah maka rajin sholat malam. Yang sudah rajin sholat malam maka nambah Tuhan. Yang kalau dulu itu puasa Ramadan akan menambah puasa Senin Kamis. Memang harusnya meningkat. Iya meningkat. Ya. Kemudian itu secara ibadah. Yang dulu itu baca Al-Quran sehari 1 kali bisa 2 kali. Kemudian kalau dulu itu zikir la ilaha illallah itu hanya 100 akan nambah menjadi 200. Kemudian secara sosial, kalau dulunya itu hanya sedekah misalnya 1 minggu sekali akan nambah 2 kali. Iya. Kalau dulu itu misalnya membantu fakir miskin itu hanya 10% dari kekayaannya akan nambah menjadi 20%. Kalau dulu itu dia itu sholat Jumat itu dia itu datang agak terlambat maka datang lebih awal. Iya. Dan lebih dari itu dia itu akan nanti kepekaan makin tinggi. Lebih dari itu dia akan menghindar dari segala perbuatan yang tidak baik. Dia menghindari ketidakjujuran, akan menghindari korupsi, akan menghindari penipuan dan segala perilaku yang tidak baik. Itu di antara implikasi daripada ibadah haji atau gelar haji itu. Sejatinya memang ketika sudah menunaikan ibadah haji, imannya harusnya meningkat. Seharusnya, ya. Kemudian sikap di lingkungan juga harusnya semakin membaik. Makin membaik, gitu ya. Ya. Tapi ketika kita lihat di masyarakat begitu Gus ya, terkadang tidak semua haji itu bisa bersikap seperti itu. Tidak semua yang sudah bergelar haji itu imannya meningkat begitu ya. Realitas di masyarakat seperti itu Gus. Ya memang realitas dari masyarakat itu orang yang pulang ibadah haji itu ada yang tambah baik, ada yang sifatnya bertahan, ada yang tambah jelek. Contohnya yang tambah baik seperti dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dia ketika dia mau berangkat ke Mekah dia biasa-biasa saja. Ya. Tapi ketika pulang dari Mekah dia imannya menguat, maka setelah pulang dari Mekah dia mendirikan pondok, kemudian mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dan begitu dia kuat di dakwahnya. Begitu juga Muhammad Darwis yang kemudian merubah diri menjadi Kiai Ahmad Dahlan. Ketika pulang dari Mekah dia lalu mendirikan organisasi Muhammadiyah, mendirikan rumah sakit dan panti asuhan dan sebagainya. Kemudian seperti Saman Hudi, ketika dia pergi ke Mekah, pulangnya apa? Dia mendirikan syarikat Islam. Ya. Nah, juga lebih dari itu seperti namanya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Ketika dia pulang dari Mekah melaksanakan ibadah haji, apa yang terjadi? Dia memimpin perang melawan Belanda. Itu contoh yang ideal. Ya. Namun ada orang itu di Berarti yang masyarakat. seperti itu bisa dikatakan haji mabrur. Nah, gitu, haji Gus, ya. mabrur di antara tanda-tanda di haji mabrur, ketika dia pulang dari Mekah perilakunya tambah baik, baik Ya. itu ibadah mahdahnya seperti sholatnya, puasanya dan zikirnya tambah meningkat, dan juga perjuangan sosialnya juga tambah meningkat seperti yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan dan juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu tapi ada yang tadi itu yang tidak begitu meningkat, cuma dia biasa-biasa saja. Jadi pulang ke rumahnya seperti banyak para kiai yang biasa berjamaah ya berjamaah, tidak nambahi, yang biasa mulang ya juga mulang, tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah. Itu ada yang semacam itu. Namun ada yang lebih parah. Setelah pulang dari haji itu tambah parah. Apa yang terjadi? Dia sebelum haji biasa-biasa saja, setelah pulang jadi juragan Semakin kerap. parah. Jadi juragan kerap. Ada di tempat tertentu saya kenal sekali dia itu di waktu berangkat haji orangnya rajin ke kiai, dia rajin ziarah ke tokoh-tokoh. Namun setelah pulang dia itu mendirikan tempat untuk kerapan sapi. Bahkan ada dia suka judi gitu lah, yang suka main perempuan itu. Jadi ini hajinya kok seharusnya lebih bagus kok tambah jelek. Nah, Tapi ada bagaimanapun semacam juga itu. gelar haji tidak bisa dilepas begitu Ya. Gus ya. Sudah melekat orang, bahkan dia bilang aba. Begitu. Bahkan yang lebih Pak menarik haji, ya begitu, kita ya. mendapatkan koruptor itu rata-rata haji gitu. Iya. Ya, itu kan itu merupakan antara ideal seharusnya orang haji itu lebih baik, ternyata kenyataannya tidak baik. Nah, itu kelompok yang ketiga ada yang terjadi kayak itu. Jadi sebenarnya tidak semua haji seperti itu Gus ya. Banyak sekali yang mabrur, yang melakukan kegiatan-kegiatan positif setelah sepulang haji gitu. Ya, makanya tadi ada seperti kayak Kiai Hasyim tambah bagus,
seperti kayak Ki Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis tambah bagus. Namun ada yang tetap beberapa ulama yang tetap juga ada tokoh yang tapi tadi ada yang parah, yang semakin parah, tambah parah, gitu. tambah jelek perilakunya, akhlaknya tambah jelek, korupsi tambah menjadi-jadi, judi tambah jadi-jadi. Itu ada semacam itu realitas ke orang-orang yang pulang melaksanakan ibadah. Lantas pasti akan muncul pertanyaan nih Gus. Kira-kira mereka yang sepulang haji semakin tambah parah begitu ya, apakah mereka niat untuk melakukan haji itu karena ria atau karena ingin dipanggil Pak Haji atau ingin dipanggil Abah begitu, atau untuk jabatan politik? Ya, hasil atau implikasi daripada ibadah haji terpengaruh dari 4 hal ya. Tergantung masalah niat, kemudian sangu atau biaya dipakai haji, kemudian yang ketiga itu tentang pelaksanaan ibadah haji di Mekah sana, kemudian setelah itu adalah sikap setelah pulang dari ibadah haji. Itu jadi akan mempengaruhi daripada implikasi kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, apakah dia lebih baik atau lebih buruk ya. Gitu ya. Ya. Lantas ini menurut Gus Wadud nih ya, menyikapi sepulang haji sama parah. Iya. Ini kira-kira yang harus dilakukan begitu apa? Yang pertama tadi itu mempengaruhi niat. Tadi kembali ke pertanyaan yang pertama. Ketika orang itu melaksanakan ibadah hajinya itu bukan niat karena Allah, bukan walillah 'alan nasi hijjul baiti, memang bukan karena Allah. Karena orang melaksanakan ibadah haji macam-macam. Ada karena dia calon bupati, wah dia melaksanakan ibadah haji supaya kelihatannya religius. Karena dia calon presiden lalu melaksanakan ibadah haji. Nah, paling tidak melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Begitu juga calon DPR itu juga ibadah haji. Dan juga ada orang itu seperti kayak kiai itu. Kiai itu kan kalau dia belum haji itu kan titelnya belum lengkap, masih tidak KH saja ya. Biasanya di depan KH, kiai haji. Kalau umroh KU, kiai umroh. Nah, itu ya. Jadi itu ada juga walaupun tokoh agama itu haji itu bukan karena Allah, tetapi untuk melengkapi gelar KH. Seperti di akademik untuk DR, doktor gitu kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, juga ada orang itu, dan hal tersebut juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat begitu Gus ya. Iya. Terus yang kedua, orang itu kan ingin melihat status sosial ekonominya. Oh, kalau sudah melaksanakan ibadah haji dia berarti orangnya sudah kaya. Itu juga berpengaruh juga gitu. Berarti ada yang memikirkan melakukan ibadah haji hanya untuk agar terlihat stratanya bagus. Iya. Ada di pedesaan itu dia itu kalau belum haji belum sempurna kalau nggak dipanggil abah. Nah itu ada perilaku semacam itulah. Niat yang salah tadi itu akan berpengaruh daripada implikasi haji. Jadi dia ke sana itu bukan untuk memenuhi panggilan Allah, Allahumma labbaik, bukan untuk melihat keagungan Allah, tidak, tetapi semata-mata ingin mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan strata dari manusia, atau tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Nah, maka mendapatkan karena sertifikat gitu, atau mendapatkan gelar baru gitu, maka karena itu akan berimplikasi setelah melaksanakan ibadah haji tidak menambah dia lebih baik ibadahnya, tidak lebih baik akhlaknya, justru kadang-kadang lebih buruk. Ya, baik. Berarti ada beberapa alasan yang mempengaruhi kenapa sepulang haji masih saja tidak bertambah baik begitu Gus ya. Nanti kita akan membahas beberapa alasan tersebut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Surga. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Jalan Surga, dan kita masih membahas tema yang sangat luar biasa sekali hari ini, yaitu gelar haji dan realitasnya. Tentunya juga masih bersama Gus Wadud ya. Tadi sempat kita bahas mengapa terjadi realita di masyarakat bahwa sepulang haji itu masih saja berperilaku sama seperti sebelum berangkat atau bahkan semakin parah begitu Gus ya. Tadi ada beberapa unsur yang mempengaruhi, yaitu niat, kemudian biaya, tata cara, dan juga sikap. Nah, kenapa 4 hal ini sangat mempengaruhi Gus? Ya,
Rasulullah menyatakan yang pertama masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imrin ma nawa. Katanya innamal a'malu binniyat, bahwa amal perbuatan tergantung niatnya. Dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka karena itu orang yang melaksanakan ibadah haji semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, semata-mata memenuhi panggilan Allah, dan untuk melihat keagungan Allah, maka dia akan tambah yakin dan akan tambah mantap kepada Allah ketika dia pulang dari Mekah. Maka apa yang terjadi? Maka terdorong dirinya untuk beramal saleh yang lebih bagus, karena betul-betul melihat secara langsung bagaimana tanda-tanda keagungan Allah, melihat Ka'bah, melihat Hajar Ismail, melihat Maqam Ibrahim, melihat Safa dan Marwah, melihat Zamzam, dan tanda-tanda keagungan Allah yang lain. Nah, tetapi ketika dia niatnya bukan karena Allah, itu maka akan berpengaruh. Misalnya dia melaksanakan ibadah haji untuk menambah gelar supaya dipanggil haji. Kalau ketepatan seorang dosen, doktor titik haji, atau DR titik H. Nah, itu juga akan berpengaruh. Atau dia itu umpamanya haji karena umpamanya menjelang pemilihan kepala daerah, ingin calon bupati atau ingin calon DPR, dia akan juga berpengaruh niat itu. Atau karena dia itu pergi ke haji itu sekedar tamasya, karena menikmati aja. Berniat seperti itu. Hanya sekedar menikmati aja. Sekedar kangen ingin datang ke Ka'bah, ingin melihat Ka'bah, ada yang semacam itu. Saya punya teman umroh berulang-ulang, saya tanya, kenapa kamu umroh? Saya nikmat pergi umroh itu, tenang hati, sekedar begitu. Jadi sama dengan pergi ke Singapura, pergi ke Marina, atau pergi ke Malaysia ke Gedung Kembar, sama dengan itu. Jadi atau seperti ke bertamasya, ya sekedar traveling ya. Ada yang semacam itu lah. Maka kalau itu, maka akan setelah pulang dari Mekah, setelah melaksanakan ibadah haji, tidak membuat dirinya tambah iman kepada Allah, tidak membuat tambah takwa kepada Allah, maka setelah pulang dia bisa-bisa saja, karena bukan niatnya karena Allah, dan dia tidak merasa ukurannya duniawi. Iya, ya. Dan hatinya tidak tergetar ketika melihat tanda-tanda keagungan Allah. Dia tidak merasa tergetar ketika melihat Maqam Ibrahim, dan hatinya tidak merasa begitu kagum ketika melihat Safa dan Marwah dan sebagainya. Maka karena itu tidak akan mempengaruhi terhadap perilaku ketika dia pulang, karena niat yang salah tadi. Maka yang baik perilakunya karena niatnya bagus, tapi yang perilakunya kurang baik karena dipengaruhi oleh niat yang tidak baik ketika melaksanakan ibadah. Karena tujuannya mungkin ria itu ya. Gus ya, ingin seratanya dianggap bagus begitu Gus ya. Kemudian lantas alasan yang kedua yaitu biaya. Kenapa biaya juga berpengaruh terhadap mabrur atau mabrurnya seorang haji? Iya, Rasulullah menyatakan Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali hal yang baik. Nah, karena kita yang dipakai itu untuk menuju Mekah itu barang yang haram, maka Allah tidak menerima. Ketika tidak menerima, maka hajinya bukan haji mabrur. Ketika tidak haji mabrur, maka Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada dia itu untuk berperilaku sesuai dengan petunjuk Allah. Karena berangkatnya sudah salah. Dia melaksanakan ibadah haji karena mendapat sponsor dari calon bupati, calon gubernur, yang paling nampak umroh, yang paling banyak umroh. Orang melaksanakan ibadah umroh itu, ini si A calon bupati lah, tim-tim utamanya itu biasanya diumrohkan. Gitu, nah, ya. Karena juga, iya. Tapi apa karena sponsor ini juga mempengaruhi mabrur atau mabrur seorang haji? Ya, lihat sponsornya. Kalau sponsornya untuk pemilihan kepala daerah, kan bagian daripada Ar-Rasyi wal Murtasi. Begitu, bagian daripada Sogok wa Menjogo. Rasulullah menyatakan Ar-Rasyi wal Murtasi finnar, atau la'anallahu Rasulullah Ar-Rasyi wal Murtasi. Nah, disitulah. Maka kalau kita itu nanti yang dipakai itu bukan yang halal, maka berpengaruh. Atau hasil korupsi, kan banyak orang untuk korupsi, untuk menyuci, untuk membersihkan diri. Apa yang terjadi? Dia melaksanakan ibadah haji. Wah, ada yang begitu. Jadi dia itu untuk membersihkan diri itu supaya kelihatannya orang itu yang suci, lalu dia melaksanakan ibadah haji. Maka melihat banyak yang seperti itu Gus ya. Yang lebih mengeri kadang-kadang itu dia mimpin haji, Amirul Hajj, ternyata dia itu yang dipakai bukan hasil yang baik. Buktinya dia ditangkap oleh KPK. Nah, itu maka itu yang terjadi itu kita ini jadi, atau di hasil dagang yang hasil rentenir, hasil riba.
Kan ada orang-orang yang kerja di rentenir lalu melaksanakan ibadah haji dari hasil rentenir. Kemudian saya pernah dengar nih Gus, ketika mendapatkan biaya dari sumber yang bisa dikatakan tidak halal begitu ya, nanti di Mekah sana mendapatkan balasan gitu. Apakah benar Gus? Saya sering mendengar, tapi secara pribadi saya tidak pernah mendengar langsung. Cuman yang jelas kalau peringatan kalau perasaan-perasaan yang saya di Mekah itu menjadi kenyataan. Saya punya pengalaman pribadi, bukan haji tapi ketika umroh sebelum Ramadan itu, saya ketika ke Mekah itu saya tenang aja karena mau begini, saya bicara bahasa Arab kok. Lalu saya pergi itu mau keluar dari sofa itu nggak bisa keluar, bingung, bingung. Tanya kepada orang-orang bilang tidak tahu. Itu karena semuanya bilang tidak tahu. Karena saya sombong aja saya bicara bahasa Arab kan gampang lah. Baik. Mau pulang ke hotel bingung. Nah, Okay. itu jadi perasaan ini. Ada orang laki itu dia ya kayak macam itu menjadi kenyataan. Tapi kalau perilaku di Indonesia itu mempengaruhi saya belum tahu. Tapi pengalaman saya sendiri ketika punya perasaan di Mekah itu diberikan Allah secara kenyataan. Itu saya mengalami sendiri. Jadi memang harus benar-benar tunduk begitu Gus ya. Nah, kemudian setelah biaya yaitu tata cara. Gitu. Apakah ketika di sana tidak mengikuti atau mengikuti tapi tidak benar begitu, apakah itu juga berpengaruh terhadap mabrur atau mabrurnya seorang haji Gus? Iya, karena Rasulullah menyatakan khudhu anni manasikakum. Engkau harus meniru ibadah haji seperti yang aku lakukan. Nah, ketika dia melaksanakan ibadah haji tidak benar, misalnya itu tawafnya tidak benar, kemudian sa'inya tidak benar, atau pakaiannya tidak benar, kemudian wukufnya tidak ada di Arafah, ada di luar, jumrohnya tidak benar, maka berarti ibadah hajinya tidak sah. Ketika tidak sah berarti tidak diterima. Ketika tidak diterima berarti tidak mabrur. Ketika tidak mabrur maka tidak akan mempengaruhi kepada perilaku setelah pulang sekali ya untuk memperhatikan step by step manasik haji begitu. Ya, maka karena itu untuk tahun depan yang punya ketepatan di berangkat haji, maka hendaknya dia itu dengan sungguh-sungguh ikut manasik haji itu atau latihan pembelajaran untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sangat berpengaruh juga ini ya. Ya, mendasar sekali bahkan Gus ya. Nah, kemudian sikap waktu di tanah suci. Nah, apakah ini juga berpengaruh Gus? Iya, karena karena Al-Quran menyatakan orang yang ibadah haji tidak boleh rapas, tidak boleh busuk, tidak boleh jidal. Artinya tidak boleh keluar kata-kata yang kotor, guyonan, masalah perempuan, yang laki-laki, yang perempuan masalah laki-laki. Kemudian celena-celemu, waduh, kalau di Mekah ini alhamdulillah, kalau laki-laki ini melihat perempuan dari potongan yang paling hitam sampai yang paling putih ada. Yang mulai potongan yang paling langsing sampai paling langsung. Dari penjuru dunia. Iya. Ya. Mulai dari langsing sampai yang langsung itu ada. Nah, kita akan tergoda dengan yang semua itu kalau kita tidak betul-betul menjaga. Kemudian kita busuk ya, kita mudah bertengkar, jidal karena capek kayak khususnya Mina kemarin itu penuh itu kita mudah bertengkar. Maka itu kita harus berjaga betul sikap. Yang lebih dari itu ketika pulang ke Indonesia, kadang-kadang dia itu menimbulkan namanya sum'ah, menceritakan kebaikan-kebaikan yang selama di Mekah, menceritakan tentang sholatnya, menceritakan tentang tawafnya. Itu berarti termasuk sum'ah bagian daripada riya, maka membuat ibadah hajinya ditolak oleh Allah karena bukan karena Allah tapi ingin dapat pujian manusia. Dan itu juga berimplikasi terhadap perilaku di sana. Ya, dan perilaku ke Indonesia itu akan berperilaku. Pengendalian diri sangat penting sekali. Sangat penting ibadah haji. Iya. Tadi itu dia penyebab kenapa ketika pulang haji masih saja berperilaku sama atau bahkan semakin parah, yaitu dari niatnya Gus ya, kemudian dari biaya, dari tata cara haji, dan juga dari sikap ketika melakukan ibadah haji. Ya. Sesaat lagi pemirsa kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri haji mabrur dan mabrur dan solusi begitu ya. Nanti tetaplah bersama kami di Jalan Surga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Surga dan masih bersama saya Angga. Tadi kita sudah sempat membahas tentang apa saja yang mempengaruhi seorang haji itu bisa mabrur atau mabrur begitu ya, yaitu mulai dari niat, biaya, tata cara, dan juga sikap ketika
melakukan haji dan pulang haji begitu. Gus, mungkin bisa dijelaskan kepada kami begitu ciri-ciri haji mabrur dan haji mardud itu seperti apa? Ya, seperti ini terangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, yang pertama yang bisa merasakan itu adalah orangnya itu sendiri. Yang pertama itu keyakinan kepada Allah itu tambah mendalam. Yang kedua dia itu merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah. Makin banyak beribadah kepada Allah, maka hatinya tambah merasa nikmat. Itu yang dirasakan oleh orangnya itu sendiri. Tapi yang dirasakan oleh orang lain itu ketika dia pulang haji itu terlihat dia orangnya yang dulunya ibadahnya kurang baik tambah baik. Kemudian secara akhlaknya yang dulunya kurang santun lebih santun. Kemudian dulunya itu kurang peduli dengan masyarakat tambah peduli. Itu ciri-ciri bahwa haji mabrur. Tapi sebaliknya kalau dia haji mardud, apa yang terjadi? Dia merasakan diri sendiri. Apa? Setelah pulang haji kok dia tuh lebih senang berbuat maksiat hatinya itu, menikmati. Dan kalau ketika berbuat baik kok hatinya berat. Dan kemudian dia itu tambah tidak begitu yakin dengan janji-janji Allah itu, tidak begitu peduli. Itu yang dirasakan. Kemudian orang lain melihat, ini kok ibadahnya tambah keteteran, kok akhlaknya tambah jelek. Dia itu kok tambah suka marah-marah. Kok setelah pulang haji dia suka judi, bahkan kadang lebih dari itu dia suka kerapan dan sebagainya, suka nyabung dan sebagainya, bahkan suka minum-minuman setelah pulang dari haji. Itu disebut namanya tanda-tanda haji mardud. Jadi sebenarnya tanda-tandanya bisa dirasakan sendiri, Gus, ya. Apakah ibadahnya semakin nikmat atau semakin nikmat melakukan kemaksiatan? Begitu, Gus, ya. Nah, lantas solusi apa nih yang atau saran dari Gus Wadud agar ketika kita melakukan ibadah haji, melakukan perjalanan haji, kita bisa menjadi haji yang mabrur? Ya, yang pertama tadi kembali orang yang melaksanakan ibadah haji ini jauh-jauh sebelumnya dia harus mampu meniati bahwa melaksanakan ibadah haji. Maka karena itu dia membayar pembayaran haji itu memang dipilih dari rezeki yang betul-betul halal. Kemudian rezeki yang barokah, yang dia betul tahu betul bahwa rezeki itu betul-betul murni. Kemudian yang kedua, dia itu harus memperbaiki niatnya. Dari awal sejak dia bayar sudah diniatin mengharapkan ridho Allah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah semata melalui panggilan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia jauh-jauh sebelumnya sudah melatih diri mempelajari tentang tata cara ibadah haji. Kemudian ngikutin praktek-praktek ibadah haji yang istilah sekarang itu mengikuti manasik itu. Kemudian yang keempat, dia itu sudah mulai latihan ibadah, latihan sholat malamnya, latihan baca Qur'annya, latihan berjamaahnya, sehingga dapat ke Mekah itu dia itu sudah terbiasa. Kemudian lebih dari itu mulai melatih sikap, mengurangin rasa marahnya, mengurangin temperamennya, mengurangin itu dari sikap-sikap yang tidak baik, sehingga ketika nyampe ke Mekah dia sudah biasa mengendalikan diri. Namun lebih dari itu dia berusaha tidak sum'ah, tidak banyak bercerita tentang kebaikan dirinya selama di Mekah, sehingga supaya tidak batal. Itu solusi. Namun lebih dari itu semua, dia harus punya niatan dan kemauan untuk dirinya selalu melaksanakan yang terbaik di dalam melaksanakan ibadah haji dan juga amal perbuatan setelah pulang melaksanakan ibadah semuanya haji. Harus karena Allah. Karena Allah itu puncak ya. Semuanya itu. Iya, baik. Pemirsa, sepertinya waktu yang membatasi kita. Kita harus pamit undur diri dari Jalan Surga kali ini dengan tema gelar haji dan realitasnya. Kita dari sudah mengupas satu persatu, mulai dari apa itu haji, kemudian bagaimana haji mabrur dan mardud, solusi, bahkan alasan begitu. Alasan menyebabkan haji mabrur atau haji mardud begitu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Jalan Surga untuk edisi berikutnya. Terima kasih Gus Wadud sudah hadir bersama kami di studio. Kita ketemu lagi untuk edisi berikutnya. Dan akhirnya saya Angga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi luar biasa sekali tadi bahasanya tentang sesuatu yang pastinya harus dimengerti.